Shalom saudara jemaat Tuhan. Shalom. Sudah sebut jemaat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Mohon Tuhan sore hari ini.
Ibu Rukiati Bapak Bobi sore hari ini. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur Bapa buat sore hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, bukan karena satu kebetulan, tetapi semua ini rencana-Mu yang sungguh sangat indah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat sore yang indah ini kan buka hati kami Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan Tuhan di gereja kami ini Tuhan, baik yang melayani sore yang indah ini Bapa, baik itu di musik, WLC-nya semua Kau berkati. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau memberkati ya Bapa. Ya Bapa, berikan kami roh sukacita memuji roh-Nya, sehingga kami boleh bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami semangat Tuhan. Biarlah Tuhan kami membuka ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Kristus haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Sudah siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita. Ada kuasa, sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa. Ada kuasa kesembuhan, kuasa kemuliaan.
Kita akan memberikan persembahan kita sore hari ini. Yang kedua persembahan, saya panggilkan Bapak Ferdinand. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan pada saat sore hari ini atas penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Hingga pada saat sore hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuliakan meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami sembah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada saat sore hari ini Tuhan. Kami akan memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, mengembalikan Tuhan apa yang Tuhan punya dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, persembahan kami akan kami berikan kepada-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Berkatilah Tuhan supaya ada pembenaran ruh di rumah Tuhan, supaya tidak ada kekurangan pembenaran di rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami umat-Mu, setiap kami anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan sebagai persembahan yang membawa harum di hadapan-Mu Bapa di surga. Kau memberkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, kami dapat kembalikan Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami pribadi pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan kami akan pujian kita, sebab Tuhan Dia baik. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu dalam setiap hidup kami, ya Tuhan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu berhati, isi hatiku. disembah, kami akan
Sore yang indah ini, Tuhan, Kau kumpulkan kami bersama umat-Mu untuk bersatu hati beribadah, memuliakan Tuhan. Berdoa Bapa, kiranya Tuhan berkenan hadir dan mengurapi, memberkati ibadah kami saat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh-Mu atas kami. Dan biarlah dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Sehingga kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang datang ke tempat ini berbagai pergumulan hidup. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat-berkat Allah yang kami terima lewat kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami sekalian, supaya dalam pemberitaan firman-Mu, kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, saya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam ibadah yang kedua saudara ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, semangat kita jangan sampai kendor ya, amin. Harus tetap semangat Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita sore hari ini dalam ibadah kita saudara, dengan judul Yesus adalah penolong yang sejati. Mari kita baca Alkitab atau firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 46 ayat 2 saudara. Kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara, dengan penuh semangat ya dan sukacita buat Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Bacanya yang mana? Salah itu mah. Sekali lagi ayat 2 ya. Ya, Allah itu bagi kita, iya kan? Kesalahannya ada di mana? Di sini apa di sana? Ya, tidak ada apa-apa. Kita baca sekali lagi. Mazmur 46 ayat 2 saudara. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini tidak kebetulan. Dan dalam rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Betul? Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca, renungkan dan imani firman Tuhan yang kita baca ini, maka saya percaya setiap kita pasti akan mengalaminya. Amin. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa yang sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya hari-hari ini? Saya rasa semua kita saudara ya. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita sungguh sempurna. Amin. Kita ditolong oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan,
kita diberikan kesehatan, kita diberikan, wah semuanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan cuma hidup kita, keluarga kita juga, istri kita, anak-anak kita, suami kita dan lain sebagainya. Bahkan apa yang kita buat kerjakan, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan dan yakin akan firman-Nya, maka itu sangat terbukti. Dan itu akan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah penolong yang sejati. Amin. Tidak ada yang lain. Ketika Ayub mengalami musibah yang berat dan luar biasa dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, itu merupakan cobaan yang sulit bagi Ayub sebagai manusia sempurna. Walaupun dalam Alkitab dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang sahabat Allah. Ya. Dan Alkitab berkata, satupun tidak ditemukan dosa atau kesalahan Ayub. Karena dia begitu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan hatinya betul-betul. Hatinya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya, itu luar biasa. Dan Alkitab berkata, itu adalah karena seizin Tuhan. Walaupun secara manusia pada waktu itu, Ayub berat. Dan yang menjalani dia sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena semua apa yang ada padanya pada waktu itu habis dan meninggalkan dia, termasuk istrinya. Saudara bisa bayangkan orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tidak berdosa, tetapi saudara dia mengalami persoalan, dia mengalami pergumulan hidup yang begitu berat dan belum pernah terjadi pada waktu itu. Dan Ayub mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Namun firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, walaupun demikian kesengsaraan, penderitaan, pergumulan yang berat yang dialami oleh Ayub, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub. Sehingga di tengah persoalan yang terjadi, Tuhan tetap menyertai Ayub. Tuhan memberikan pertolongan kepada Ayub. Bahkan Tuhan memberkati serta memulihkan Ayub. Berlipat-lipat saudara. Apa yang hilang, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Saudaraku dikasihi Tuhan, hingga akhirnya Ayub menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan caranya yang ajaib, di luar rencana dan pikiran kita, kemampuan kita. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Rancangannya senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini kita begitu banyak beban hidup, menderita, ya, karena negara kita, kor kita, lingkungan kita, wilayah kita lagi sedang dilanda wabah COVID-19. Secara jujur kita pasti berkata takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita
berpegang teguh kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini, yang berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti, maka itu akan secara otomatis akan memberikan kepada kita sebuah inspirasi bahwa kita tidak perlu takut sekalipun ada dalam berbagai tantangan hidup, sebab ada Tuhan yang setia dan sanggup menolong kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan tolong Ayub begitu luar biasa dan begitu ajaib, maka kita pun pasti Tuhan tolong. Asalkan kita setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita mengalami goncangan hari-hari ini karena berbagai masalah dan juga berbagai tantangan yang seringkali membuat iman kita menjadi goyah dan menjadi tawar hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan sore hari ini, setidaknya kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan supaya kita sebagai orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, kita harus tetap kuat dan teguh karena Tuhan sanggup menolong kita. Amin, saudara. Tadi pagi dalam ibadah pagi, saudara, saya sampaikan, ini firman Tuhan hampir sama, saudara. Bahwa mari kita hari-hari ini menjadi orang Kristen yang memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Ini saatnya buat kita, Bapak Ibu Saudara, merubah paradigma kita. Mazmur 46 ayat 2 ini saudara mengatakan bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah kita meragukan akan kuasa dan kebesaran Tuhan yang hebat itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Dia lakukan, Dia kerjakan dalam hidup kita. Saudara, sebagai penolong yang sejati, Yesus tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dia akan hadir, Dia akan menolong, Dia akan datang menghampiri kita tepat pada waktunya. Dan kalau pertolongan Tuhan itu datang dan tepat waktunya, maka semuanya akan menjadi indah. Betul saudara? Sukacita kita melimpah saudara. Bukan karena kita banyak duit, bukan. Tetapi karena kita merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Seperti saat Yesus dipanggil untuk menyembuhkan Lazarus. Yesus tidak langsung datang. Sampai akhirnya Lazarus pun meninggal. Walaupun Yesus tahu melihat hal itu, Tuhan tidak berdiam diri. Karena Tuhan punya waktu, saudara. Tuhan punya rencana yang baik dan tepat. Tidak selalu seperti apa yang ada di dalam
hati dan pikiran kita. Tetapi percayalah, kalau kita sudah berdoa dan sungguh-sungguh memuji Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, masa saya percaya saudara, pertolongan Tuhan itu akan kita alami. Kapanpun, dimanapun kita berada. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi semua orang yang mengasihinya. Dan pada waktu itu juga kepada Lazarus. Di mana saat itu Tuhan membangkitkan Lazarus sehingga menjadi kesaksian bagi semua orang. Ya, semua orang udah hampir putus asa. Karena Yesus tidak segera datang. Tetapi
Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, ku tinggal dengan rohmu. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, ku tinggal dengan rohmu. Angkat hidupku, kamu kisah sekali rasakanmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Angkat hidupku, terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Sehingga tanda mujizat akan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih sore hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sudah berkati kami, meneguhkan hati kami untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Yesus, penolong yang setia, penolong yang sejati dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita mau berikan persembahan kita yang kedua. Anggur bayi. Hallelujah.
Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya kita sore hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, memberikan kita kekuatan untuk tetap berlindung, berharap kepada Tuhan Yesus. Pengumuman kita, Bapak Ibu Saudara kasih, ibadah setiap pekan berjalan seperti biasa, yaitu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini pukul 7 malam atau pukul 19. Mari Bapak Ibu orang tua himbau anak-anak hadir senantiasa. Lebih baik di rumah Tuhan daripada tempat lain. Amin. Ya. Hari Minggu jam 7.30 atau setengah 8 ada ibadah anak sekolah minggu live streaming. Ya, tetap anak-anak ya dibangunkanlah karena sudah hampir 7 bulan anak-anak ini tidak ada tatap muka di gereja. Jadi tidak salah daripada tidak pernah sama sekali. Ayo diajak ikut gabung dengan live streaming ya, yang dilayani oleh guru-guru sekolah minggu hamba-hamba Tuhan yang dirahmati Tuhan, supaya tetap mengikuti. Dan hari Minggu ada ibadah pagi jam 10 serta ibadah kedua jam 3 sore. Mari kita tetap semangat terus, berdoa terus buat jemaat yang sudah lama tidak ada di tempat ini supaya Tuhan jamah hatinya, berdoa juga untuk jiwa-jiwa baru supaya Tuhan tambahkan kirim di tempat ini. Itu saja pengumuman kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk menutup dan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang mau mencicil janji iman boleh menyerahkan nanti kepada saudari tadi, akan diserahkan itu kepada ya bendahara Nathan. Kita nyanyikan sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, badai tanah yang gelap, tanpa seribu padang, aku tetap berjalan berbagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dari hari yang sudah kami lalui hingga sampai sore hari ini, dan juga untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap mengalir dan sempurna adanya. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Oh Tuhan, segalanya boleh terjadi, tapi tangan Tuhan erat meneguhkan, menguatkan hidup kami. Tuhan,
seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Engkau berkati, genapi janji-Mu Tuhan. Berikan kami tetap pengharapan yang kuat, pengharapan yang baru dalam menghadapi situasi-situasi yang saat ini Bapak. Orang ketakutan, orang sedang kebingungan, tapi orang-orang yang berharap pada Tuhan tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Karena segala langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan, segala macam masalah persoalan Tuhan, Engkau yang ambil alih, gantikan dengan kekuatan yang baru. Bapa di surga, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini, baik tim pemuji, tim musik, bahkan hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu, kami yang sudah memberikan segala korban persembahan kami. Tuhan, berkati kami berlimpah-limpah, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Genapi janji-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang dalam menghadapi COVID-19 Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala kekuatan manusia telah dikerahkan, tapi Tuhan sendirilah yang boleh memutuskan mata rantai ini Bapa, sehingga ini tidak membuat kami lagi gentar dan takut. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami supaya tetap mereka Bapa dengan kekuatan dan bijak dari Tuhan, mereka boleh menyelesaikan, boleh untuk mengatasi segala masalah persoalan, baik masalah ekonomi, politik, keamanan di negara kami, supaya boleh terkendali dengan kondusif Bapak. Tidak ada hal-hal yang memperuncing segala persoalan diri kami, terlebih dalam masa-masa Corona ini Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, sehat, dan tetap menjaga diri serta hubungan kami yang intim dengan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, berpisah dari tempat ini satu dan lain. Kiranya lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, turunlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita, keluar masuk kita, dan sinar kasih kemuliaannya dihadapkan kepada kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.